Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usiku wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali lagi kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena hidayahnya, karena kasih sayangnya, sehingga kita semua sempat menjalani bulan suci Ramadan sebagai bulan lahan kebajikan sampai kita memasuki hari ke-24 menuju hari ke-24. Kalau kita yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan, tentu insya Allah kita telah mencetak sebanyak-banyak mungkin pahala. Namun di sebahagian orang yang lain, tentu kegembiraannya lain, ya, bahwa tidak lama lagi kita akan kembali makan minum, ya, mungkin begitu, na'udzubillah, ya. Makanya disinilah pentingnya kita selalu tausiah Bapak dan Ibu, ya, selalu saling mengingatkan, karena memang kadang-kadang kita lupa, ya. Makanya sering ada orang memberi penilaian sedikit negatif, ya. Kenapa kalau Ustaz itu bicara kelihatannya kedengarannya akhirat melulu, ya. Tidak ada yang bicara bagaimana mengembangkan ekonomi, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan. Ya, kan ada bidang, maksudnya ada yang punya bidang semua itu, ya. Tapi yang kita lupakan, yang kita lalaikan itu, yaitu yang akan kita tuju. Sedangkan yang kita porsir sekarang, yang kita kejar sekarang, yang kita mau tinggalkan. Nah, disinilah kita mau tahu siapa, ya. Kembali dulu merujuk pada ayat fa aina tazhabun, ya, aina tazhabun, kemana kalian mau pergi, ya. Di dalam kehidupan ini kalian mau kemana? Artinya ini Pak, tidak ada lain kecuali mati semua. Anda mau kaya, silakan kaya. Setelah kaya bagaimana? Mati. Anda mau menjadi pejabat, silakan. Sampai kalau bisa jadi presiden, silakan. Setelah jadi presiden mau kemana? Mati. Ya, itu saja Pak, mati. Dan mati itu bukan akhir. Kematian hanya transit kita dari dunia yang penuh dengan ketidakberesan menuju kepada sesuatu yang penuh dengan yang meyakinkan dan membahagiakan. Itulah di akhirat, ya. Makanya dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya mengajak untuk merenungkan ayat, ya, beberapa ayat yang barangkali banyak kita baca, kadang-kadang kita baca tapi kurang merenungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, kita baca Pak ini, tapi mungkin tidak menghayati, atau kebanyakan di antara kita memang mungkin tidak tahu apa artinya yang kita baca. Jadi hanya kita berbunyi sebenarnya karena kita tidak tahu apa yang kita baca itu. Padahal ini sudah peringatan Pak. Peringatan keras. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya.
Allahu Akbar. Goncang segoncang-goncangnya. Bagaimana modelnya, Pak? Bapak dan Ibu sering merasakan yang namanya gempa bumi, Pak. Ada gunung meletus, ada patahan tektonik dan lain-lain sebagainya, ya. Itu kadang bumi yang kita pijak ini bergoncang sampai kelihatan kadang-kadang tiang listrik seperti mau rebah. Tapi ini berlangsung sedetik, 2 detik, Pak, ya. Dan belum pernah kita rasakan ini terjadi sampai 1 menit. Belum pernah, Pak. Walaupun sudah berulang-ulang. Ya. Dan itu tidak seberapa, Pak, kenanya goncang sedikit. Tapi yang dimaksud oleh Allah, iza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, itu tidak berhenti lagi. Goncang terus. Allahu Akbar. Dan kira-kira bagaimana perasaan kita, Pak, kalau sudah seperti itu? Goncang sampai kita ini kayak apa namanya? Allahu Akbar, ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungannya. Apa kandungan bumi, Pak? Ulama mengatakan orang-orang mati, tapi tidak seperti itu, ya. Tidak, artinya bukan itu arti satu-satunya, ya. Karena banyak juga orang mati di perut binatang, ada juga orang mati di perut ikan di lautan, ya. Ini digoncang segoncang-goncangnya sampai keluar kandungannya. Di bawah tanah ini, Pak, begitu banyak begitu banyak macam yang Tuhan telah ciptakan, ya. Dan ketika itu bergoncang, Pak, maka bumi retak-retak, terbelah-belah, dan keluar apa yang ada di bawahnya. Kita kadang melihat gunung, Pak, meletus. Apa yang ada di sana? Kita lihat itu lahar panas, ya. Ya, larva yang begitu panas mengalir. Itu cuma satu gunung. Bagaimana kalau di semua daerah sudah terbelah dan keluar itu, Pak, yang aspalnya, yang apa namanya, laharnya, yang minyaknya, yang gasnya, yang bagaimana semua keluar. Mau kemana, Pak, kita? Mau kemana? Bayangkan saya seandainya itu apa namanya, lahar yang panas yang mengalir sambil menyala, Pak, mengejar kita. Mau kemana kita, Pak? Mau kemana kita? Wa qalal insanu malaha. Ketika itu orang berkata, ada apa ini? Kenapa begini? Karena sebelumnya tidak pernah seperti itu. Ada apa ini? Makanya bapak-bapak, kejadian itu coba bayangkan bagaimana ngerinya, Pak. Bagaimana ngerinya, dan pasti terjadi. Ini menunjukkan bahwa bumi, Pak, tempat kita, dunia yang kita tempati hidup ini tidak ada artinya, Pak. Ya, kalau kita bayangkan dengan akhirat, nggak ada, Pak. Maka mengejar dunia silakan, tapi mau pakai kemana? Ya. Ya. Ini, Pak, kalau kita mau menjadi orang baik-baik kan kita bisa berusaha, Pak. Karena misalnya kita kejar kekayaan, alhamdulillah, karena orang kaya lebih baik daripada orang miskin, Pak. Nabi mengatakan apa, ya? Al-yadul ulya khairum minal yadil sufra. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya yang di atas itu suka memberi, yang memberi itu yang punya banyak. Jadi cari yang banyak. Apa salahnya, Pak? Mama Tuhan mengatakan wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini saya ciptakan untuk kalian, silakan. Miliki itu. Tetapi jangan lupa tadi, aina tazhabun? Antum mau kemana? Ya. Ini, Pak, kalau kita mau miliki ini, kalau kita miliki mau bawa kemana? Antum mau kemana? Artinya gunakan kesempatan-kesempatan itu karena kita mau ke sana. Ya. Selanjutnya, yauma izin tuhaddisu akhbaraha, ya. Pada hari itu bumi sedang menyampaikan berita-beritanya. Apa berita-beritanya, Pak? Menurut ulama, ketika bumi bergoncang dan pecah-pecah, retak-retak, terlemparlah keluar emas berliang, pokoknya apa saja yang di dunia ini orang nilai sebagai suatu yang mahal, semua terbuang naik, Pak, ya. Ada hadis menyebutkan, Pak, ya.
Itu kalau sudah keluar, karena kadang-kadang ada emas seperti apa namanya, katakanlah seperti kerbau keluar itu, ya, terlempar ketika ini bumi bergoncang. Ya, ada intang, ada berliang, ada permata, ada apa ya keluar semua, maka orang-orang berkata, iya nih, iko mana nasabari nasi huno-huno tahu, iko to nasabari nasarate masil surun, iko to nasabari nancaji toja teminau, iko mana tapi mau apa lagi? Ya. Karena sadari nih, maka dia mana nih, dia pasti salah-salah teh, yang mana nih nasabari nak bunuh nama raga, tapi mau kemana lagi, panda ada lagi nilainya, dek naga gelon rak, agak sena dek naga gelon rapai roga gay, dek naga gelon sentui, ya, karena mereka semua kaget, ya, karena di ayat lain Pak, bayangkan disebutkan di ayat lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, hai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'a, zalzala iza zulzila Pak tadi itu, iza zulzila. Sekarang ayatnya lain, zalzalatas sa'a, goncangnya hari kemudian itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Bayangkan Pak, dahsyatnya gempa bumi saja kita kaget. Bagaimana kalau bumi ini sudah begini, ya? Dan kita lihat gunung itu sudah berhamburan, karena disebut di ayat lain seperti itu, ya, di mana gunung itu sudah kayak apa namanya, onggokang debu. Allahu Akbar, ya. Apa namanya, ini yang dimaksud bahwa bumi menceritakan isinya. Yauma idzin tuhaddisu khabara bi anna rabbaka auhala, karena sudah saatnya Tuhan memperlihatkan seperti itu, karena sudah lama kita ini diperingatkan, sudah lama kita ini dinasihati, tapi itu saja dunia yang kamu kejar. Sekarang ambil dunia ini, manfaatkan. Nasabah engka ayat engka hak desepa iya romak na nabita kong kamu paling tepuk na, insyaallah kalau memang ada imannya walaupun tidak hebat, insya Allah tidak akan menyaksikan kejadian seperti itu Pak. Kita mati sebelum itu terjadi. Kenapa? Karena peristiwa itu sudah termasuk salah satu azab. Ya, satu azab Pak. Kalau itu sudah elok teman lari-lari nasenge ayat lainnya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allahu Akbar. Ketika orang berlarian, ya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya. Allahu Akbar. Kan orang tidak percaya lagi kalau ada orang yang bisa membantu, maka mereka berlarian saja mencari penyelamatan. Itulah kalau terjadi itu Pak. Makanya kita insya Allah orang-orang beriman tidak sampai di sana Pak, tidak menyaksikan itu. Ini menurut Nabi, karena kasih sayang Allah kepada umatku, maka umatku tidak akan sampai ada yang menyaksikan seperti itu. Artinya umat Nabi yang beriman, karena luar biasa Pak. Nah, tadi dikatakan inna zalzalatas saati syai'un azim. Pada hari itu tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Hari itu kata Tuhan, tada'u kullu murdiatin amma arda'at, ibu-ibu yang sedang menyusukan melemparkan anaknya kemudian lari mencari perlindungan. Padahal Pak, kalau tidak seperti itu kejadian, kadang-kadang ibu rela mati bersama anaknya daripada mau melepaskan anaknya. Bahkan kadang-kadang ada ibu rela terbakar di dalam rumah, kalau dia tiba-tiba rumahnya terbakar dan anaknya ada di dalam, lebih baik masuk, hancur bersama, hangus bersama anak, karena sayangnya kepada anak. Tapi hebatnya yang namanya goncangan hari kemudian Pak, orang lemparkan anak yang sedang disusukannya. Allahu Akbar. Kalau kita ingat seperti ini Pak, kita sadar ya, kita dunia ini tidak ada nilainya. Itu sebentar keluar semua intangnya, berliannya, emasnya, peraknya, tapi tidak ada lagi orang butuh sama dia. Watada'u kullu zati hamlin hamla, ya. Dan ketika itu orang-orang yang hamil
mengeluarkan kandungannya sekalipun bukan waktunya. Karena dahsyatnya itu goncangan, Pak. Coba bayangkan, ya. Bagaimana kira-kira bisa dibayangkan bagaimana gencarnya, bagaimana dahsyatnya itu goncangan sampai perempuan-perempuan yang hamil melahirkan anaknya tanpa waktunya, sebelum datang waktunya. Nah, inilah yang diingatkan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata ini dunia Pak, nanti tidak ada manfaatnya. Makanya Pak, kalau kita diberi dunia sekarang, pelihara dunia ini dan manfaatkan. Pelihara dan manfaatkan. Apa artinya pelihara? Kalau Tuhan memang memberikan kebun dan kebunnya berhasil, pelihara kebun itu. Dan kalau hasilnya kamu dapat, usahakan. Amma binikmati rabbika fahaddis. Kongkar papinya menereko puamu, palep bangina pindah dinitoi padan no tahu. Karena ini Pak yang dihitung, ini yang dihitung. Makanya bapak-bapak dikaitkan dengan bulan Ramadan, ya. Karena sisa 7 hari, sisa 6 hari, ya. Kalau besok ini kan hari ke-24, ya. Ya. Mari kita self koreksi, bertanya kepada diri kita sendiri, ya. Berapa besar perbedaan amalan kita di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan ini. Dan berapa banyak bedanya amalan kita di awal Ramadan, di akhir Ramadan ini. Kalau betul-betul orang targetkan akhirat, Pak, targetkan surga, ini Nabi jadi contoh. Ketika masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, Nabi mengikat sarungnya. Apa itu artinya Pak? Mengikat sarungnya, ulama mengartikan Nabi menjauhi istrinya. Tidak mau lagi melakukan hubungan yang merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena dia mau fokus dulu untuk persiapan ke akhirat. Ini Rasulullah, padahal beliau tidak punya dosa apa-apa, tapi karena takut bertanggung jawab dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang disalah manfaatkan, maka inilah membuat Nabi Pak begitu takut. Karena kita biasa baca Pak, kita baca wa amma bi nikmati rabbik, ada itu ayat, ya. Bahwa nikmat itu nanti akan ditanya oleh Allah, ya, akan ditanya oleh Allah, dipertanyakan nikmat yang kamu berikan itu kamu pakai di mana, kamu manfaatkan di mana. Dan kalau kita mau bicara soal nikmat Pak, nikmat umur, sudah berapa panjang kita hidup, sudah berapa lama kita hidup. Nikmat kekuatan, sudah berapa saja yang kita kerjakan, kita lakukan. Nikmat kesehatan, sudah sejauh mana kita mensyukuri nikmat kesehatan itu, sehingga kita selalu ada di masjid, tidak pernah alfa di dalam mengikuti salat berjamaah di masjid. Karena nikmat-nikmat itu, alhamdulillah. Dan Tuhan sambungan dari ayat tadi, ya, zazul ziyatil ardu zalzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insan malaha yauma idzin tuhaddis wa bara bi anna rabbaka wahala yauma idzi yasdurun nasu, ya. Kemudian manusia ini pindah kepada hari kiamat, pindah kepada pada mahsyar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Nanti di hari kemudian Pak, sesudah kan ini sudah penghabisan tadi, sudah dunia kiamat, ya. Kalau dunia kiamat, apa kata Tuhan? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada ini akan hilang, ya. Semua yang ada ini akan fana, hilang, tidak tahu di mana. Maka Tuhan menciptakan yang namanya pada mahsyar. Dan tidak salah, tidak mungkin, tidak mustahil Pak, bahwa dunia yang kita tempati ini, karena setelah bergoncang segoncang-goncangnya, gunung juga sudah ambruk, kemudian jurang-jurang sudah tertimbun, maka itu akan menjadi padang yang tidak bertepi. Mungkin itulah dia pada mahsyar. Yasdurun nas, keluarlah manusia. Karena manusia-manusia yang mati itu Pak, ada di tanah, ada semua di tanah. Tidak mungkin tinggal di bintang, tidak mungkin tinggal di bulan, ada semua di tanah. Dan kita ini manusia Pak, ketika ada masuk di tanah, kembali semua ke tanah.
Ada satu bahagian terkecil dari anggota badan kita itu Pak tidak hancur. Ada. Ya. Yang lain hancur kembali ke tanah, yang muka yang daging kembali ke tanah, yang tulang kembali ke tanah, yang kulit kembali ke tanah. Tapi ada satu bahagian anggota badan terkecil kita itu kata Nabi tidak habis, tidak hancur. Ya. Dalam hadis disebutkan Pak, kullu bani adama yabla illa azbut zambi. Tiap-tiap orang itu nanti hancur kecuali azbut zambi, tulang ekor. Ya. Sulu biana sengitawe. Ujung dari tulang ekor itu Pak, itu azbut zambi namanya. Itu tidak hancur kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan minha yukhlaqu wa minha yurakkab. Karena dari situlah manusia diciptakan dan di situ nanti akan disusun kembali. Nah, maka itulah yang diambil malaikat. Azbut zam itu diambil oleh malaikat. Kau nampak ada peneliti orang kafir, ada peneliti mencoba meneliti ini anggota badan yang kecil ini. Tidak bisa hancur Pak. Diapakan saja tidak bisa hancur. Bahkan dibakar dengan kepanasan 1000 Celcius tidak hancur itu. Rahasia besar Pak di situ. Allah saja yang tahu. Maka itulah yang diambil oleh malaikat kemudian disusun kembali. Minha yurakkabu. Dari situlah kita ini disusun kembali dan dihidupkan di padang mahsyar. Lalu apa yang terjadi? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Ketika itu manusia sudah bergerombolan, sudah bergolongan-golongan, ya. Berjalan tidak tahu mau ke mana, ya, terarah saja dengan keadaan tempat yang dia tempati berdiri, yaitu pada mahsyar, tidak tahu mau ke mana. Tapi di situ dikatakan liurau a'malahum. Di sanalah manusia akan diperlihatkan amal-amalnya waktu hidup di dunia. Ya. Disitulah kita akan lihat Pak, amal baik kita berapa, amal jahat kita berapa, dan itulah penentuannya. Amma man sakulat muadzinu fa huwa fi isyatir radiyah wa ma man habbat muadzinu fa ummuhu hawiyah. Matana ede sennatu yanatu di surga, matana ejanian tu di neraka. Makanya jangan pandang enteng Pak yang namanya tobat itu, ya. Karena apa? Di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup Pak. Artinya sebesar apapun dosamu, kalau betul-betul kamu ingin dimaafkan, minta tobatlah minta ampunlah di bulan Ramadan ini, ya. Tidak ada Pak tidak ada orang divonis di dunia Pak, kecuali kalau memang di sakratul maut dia belum juga sadar. Ya, tapi sejahat apapun orang kalau tobat dan diterima Allah, semuanya terhapus. Makanya Pak, kalau ada orang jahat jangan kita pandang enteng. Itu konsumen kita itu, ya, diceramai untuk dinasihati. Karena boleh saja jadi mereka akan lebih baik dari kita. Nah, itu Pak. Jadi liurau a'malahum. Famay yasmal miskapa liurau amalahum famay ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Tidak ada yang tersembunyi Pak, sekecil apapun tidak akan tersembunyi. Makanya sekali lagi Pak, mari kalau memang hanya yang kecil bisa kita lakukan, jangan lupakan itu, jangan tinggalkan. Tapi kalau memang kita diberi yang bisa berbuat baik yang banyak lebih besar, mari Pak manfaatkan. Belum tentu kita akan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Belum tentu Pak kita akan sampai ke sana. Makanya Bapak-bapak, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebajikan demi kebajikan. Dan satu Pak yang terakhir, ya, karena ini tidak pakai modal, ini tidak membutuhkan tenaga, ini tidak perlu mengorbankan sesuatu, tapi nilainya luar biasa. Ya. Kan ada diajarkan Nabi Pak, dicontohkan kepada kita. Selesai salat jangan langsung pulang. Ya. Usahakan tinggal berzikir. Dan zikir-zikir yang baik kita lakukan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Walaupun kalau umpamanya kita belum tahu sesuai itu,
Berzikir saja sesuai yang bisa kita lakukan. Tapi ada contoh dari Nabi. Ya. Bagaimana zikir itu, Pak? Habis salat, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salamu minkas salamu 1 kali. Kalau kebetulan jadi imam, putar. Sesudah mengucapkan Allahumma antas salamu minkas salamu tabarak ta'ala jalali wal ikram, putar. Kemudian baca zikirnya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu, la ilaha illallah mulisina lahu dina wa law karihal kafirun. Ya. Ini yang cuma ini saja yang susah-susah, Pak. Tapi sesudahnya itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, masing-masing 33 kali. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, masing-masing 25 kali, 100. Ya. Ya. Kalau memang betul-betul target kita akhirat, Pak, jangan pandang enteng ini. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pandang enteng perbuatan baik sekalipun kecil, ya. Bahkan ada khusus kepada ibu-ibu, ya. Ya ma'syaran nisa, ya, la takkiranna jaratul li jaratiha walau firsina sati. Hai ibu-ibu, jangan sepelekan tetangga, ya. Kalau kamu memasak sekalipun sok kaki kambing, ya, hadiahkan kepada tetangga sebagian, ngajak ni kemana punya mengi, abiak beriangi. Ini luar biasa, Pak. Ya, kan sedekah itu mematikan dosa. Ya, tapi sudah agaknya sebenarnya sudah cukup panjang, Pak. Tapi mari kita selesaikan dulu yang sedikit ini, ya. Ini zikir, Pak, ya. Sudah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, sudah itu katakanlah kita tutuplah, ya. Ini kelihatannya, ya apa sih? Apa sih yang kita dapat dengan bacaan-bacaan ini, Pak? Ya? Tinggal saja begitu. Padahal ini juga tidak berdosa juga kalau tidak membaca itu. Tidak marah Tuhan juga kalau tidak membaca itu. Yang penting salat selesai, salat fardu selesailah kewajiban. Tapi ini kalau mau melakukan silakan. Tapi tidak mau melakukan, antum tidak berdosa. Tapi jangan pandang enteng, Pak. Jangan pandang itu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Pak, ya, berkaitan dengan ayat ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Semua ucapan-ucapan yang baik naik ke langit, ya, dan diantar oleh amal yang saleh. Jadi zikir ini, Pak, naik bersama salat fardu kita. Dan kata Nabi, Pak, ya, ini zikir yang Bapak lakukan ini, yang Bapak ucapkan ini, setiap selesai salat berputar di sekeliling aras, Pak. Nabi mengatakan berdengung seperti lebah yang lewat. Pada kongkawani lalu memungiru, Pak. Pada katakanlah kalau seperti suara deru mobil, Pak. Berkeliling di samping aras itu kalimat tadi, Pak, zikir tadi itu, Pak, berkeliling di sekitar Arab berbunyi dengan seperti seperti suara lebah yang lewat. Memuna sengitawe. Akan namun apa? Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka mendoakannya, mengucapkan itu surga, ya Allah, ampunkan dosanya, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, ya Allah. Kenapakah kita pandang enteng ini? Kenapa banyak orang begitu assalamualaikum langsung berdiri? Karena dia mengingat kamatuk panggeli, ya. Allahu Akbar. Itu saja. Diam sedikitlah, Pak. Berhenti sedikit membaca zikir ini. Dan kalau betul-betul kalian ini mau, ini kan sudah banyak buku-buku sekarang, Pak. Beli saja bukunya, berapa rupiah saja itu, khusus untuk zikir sesudah salat. Ada itu, Pak, yang sesuai sunnah. Karena bisa saja orang berzikir, tapi kalau tidak sesuai sunnah, mudah-mudahan Allah juga terima. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itulah yang terbaik.
Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu cukup sekian saja. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang tinggal ini, Pak. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir bulan Ramadan ini, pahalanya jauh lebih besar. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.